time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armina Audia Rambe, NPM 22140113, kelas 6C, Prodi PGSD. Mata kuliah Pendidikan Sanitari, dosen pengampu Ibu Monika Tia Resia MPD. Adapun tujuan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Sanitari. Baik, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis sanitari. Pengertian sanitari yaitu gerakan-gerakan anggota tubuh yang mengiringi alat musik. Pengertian sanitari yang bergerak badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta waktu tertentu untuk memerlukan pergaulan, pengungkapan perasaan ataupun serta pikiran. Adapun jenis-jenis sanitari. 1. Jenis tari berdasarkan fungsinya. Fungsi sanitari untuk dapat memenuhi keseluruhan manusia adalah melalui simulasi individu, sosial, komunikasi. Dengan demikian, tari dalam memenuhi kebutuhan individu dan sosial merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi jiwa dalam hubungan dengan kepentingan lingkungan. Oleh karena itu, tari dapat berfungsi sebagai pemujaan bersama komunikasi dan dapat penyataan batin oleh manusia. Secara garis besar berfungsi ada 5, antara lain yaitu A. Tari sebagai upacara. Fungsi tari sebagai upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun dan generasi ke generasi berikutnya sampai masa kini yang berfungsi sebagai ritual. Tari dalam upacara pada umumnya bersifat sakral dan magis. Yang kedua, tari adat. Beberapa contoh dari upacara tari adat adalah Bethoyong Ketawang atau pembuatan raja, Gebhoyong Konsi dan Ketot, Kaca Gendrung atau adat perkawinan, Kuda Lumping, Jalan Seni tontonan rakyat. Yang ketiga, tari agama. Tari upacara agama adalah tari yang diyakini memiliki Yang ketiga, tari agama. Tari upacara agama adalah tari yang diyakini memilikinya karismatik khusus. Apabila tidak dilaksanakan akan berdampak kepada peri kehidupan selanjutnya. Tari upacara agama memiliki tari khusus, dilaksanakan dalam konteks yang berhubungan dengan kenyataan penghayatan keagamaan di mana mereka lebih asik kapan melakukan dengan penghayatan dalam yang bersifat kemajuan, yang bersifat memuja dan penghayatan persahabatan secara total. Yang keempat, tari sebagai sarana hidupan. Salah satu bentuk penciptaan dari dianjurkan hanya untuk ditonton. Tari ini memiliki tujuan hiburan pribadi, lebih lanjut mengedepankan komunikasi dalam menarikan. Yang kelima, tari sebagai sarana pertunjukan. Tari yang dianjurkan adalah bentuk komunikasi hingga ada penyampaian pesan dan penerimaan. Yang kedua, jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Jenis tari dianjur untuk bentuk penyajian terbagi atas kelompok yaitu A. Tari solo. Yang kedua, tari duet. Yang ketiga, tari trio. Yang keempat, tari berempat. Yang kelima, tari berpotongan kuitet. Yang kelima, yang keenam, tari massal. Yang ketiga, jenis berdasarkan perkembangannya. Bentuk penyajian tari atau komposisi dari tersebut dapat dibagi dalam berdasarkan perkembangan, antara lain 1. Tari perorangan, yaitu tari yang diciptakan untuk dialirkan seorang diri atau tari tunggal. Yang kedua, tari berkelompok, yaitu tari yang dibuat dengan melibatkan beberapa orang penari. Yang keempat, jenis-jenis berdasarkan pola gerakannya. Jenis-jenis tari yang ada di Nusantara yaitu bagian atas dari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Jenis ketiga dari tarian tersebut ada dijelaskan di bawah ini. 1A. Tari tradisional. Di Indonesia hampir di setiap daerah memiliki dari tari tradisional.
Arti tari tradisional yaitu sebuah bentuk tarian yang sudah lama ada. Tarian ini diwariskan secara umum tentu hingga menjadi budaya dan daerah tersebut. Yang kedua, tari klasik atau tari keroton. Tari klasik dikembangkan oleh para penari kalangan pengawasan istana. Karena tarian ini berkembang pada lingkungan atas, maka masyarakat bisa dilarang untuk menerima tarian atau aturan tarian biasanya baku dan tidak boleh diubah lagi. Yang ketiga, tari kreasi baru. Karena tari kreasi baru merupakan perkembangan dari tari tradisional yang ada. Maksudnya di sini jenis tarian yang biasanya dipakai untuk upacara ritual, adat dan keagamaan dimodifikasi oleh penata tari sehingga tari ini dapat dinikmati selayaknya umum. Cukup sekian hasil video saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.